Presiden Republik Peru sambangi pimpinan DPR RI. Sekjen DPR RI tegaskan komitmen manajemen bersih dan akuntabel. Komisi 1 DPR tanggapi pelantikan Wakil Panglima TNI. DPR dukung penuh Prabowo bantuan untuk warga Gaza. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan juga agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Festi Rahmadi, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Peru, Presiden Republik Peru melakukan kunjungan kenegaraannya ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Tentunya dalam pertemuan ini Indonesia dan juga negara Peru bersepakat untuk menandatangani kerjasama IPCEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Peru. Setelah menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegara, melanjutkan kunjungannya ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menemui Ketua DPR RI Puan Maharani. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Peru, sekaligus jadi kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, pihaknya akan selalu mendukung upaya Presiden untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional yang tentunya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Puan menilai Peru adalah mitra penting Indonesia di Amerika Latin karena memiliki banyak kesamaan. Sebagai negara dengan garis pantai panjang serta kaya akan budaya dan sumber daya alam. Dari kunjungan ini telah ditandatangani kerjasama IPCEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah baru saja saya menerima kunjungan Presiden Republik Peru yang mulia Ibu Dina Ercilia Boluarte Zegara yang telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan kenegaraan beliau adalah dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Selain itu, juga merupakan kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 yang lalu. Tentu saja kami DPR RI akan selalu mendukung upaya dari Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional termaksud dengan Peru dalam semua kerjasama internasional yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, yang mana pada saat ini Indonesia, dunia menghadapi berbagai ketidakpastian, maka peningkatan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara termasuk Peru akan menjadi sangat relevan dan signifikan. Dari Jakarta, Zulianri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan utusan Presiden Republik Korea Selatan Cho Jong-sik pada Selasa 12 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini untuk mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang juga saat ini masih tertunda. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Jong-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Kedatangan utusan khusus Presiden Korea Selatan adalah sebuah kehormatan bagi DPR RI. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin berkembang positif. Hal ini mengingat di tengah dinamika ketidakpastian yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kedua negara diperlukan untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memajukan perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan kawasan. Pasalnya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan nilai, yaitu menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, juga rule of law. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mewujudkan tata kelola instansi yang bersih dan juga akuntabel melalui penguatan sistem manajemen anti-fraud dan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. Sebagai aksi nyatanya, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, saat membuka seminar nasional dengan rangkaian launching ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka agenda seminar nasional implementasi manajemen anti-fraud dalam perwujudan pembangunan good governance dan clear government melalui dukungan keahlian di bidang anggaran dan akuntabilitas keuangan negara yang sekaligus mengangkat tema khusus Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka launching ISO 37001. Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Ruang Abdul Muiz Senayan, Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Sekjen DPR RI, dirinya bertanggung jawab untuk memastikan layanan administratif dan dukungan keahlian yang akuntabel, transparan dan profesional bagi seluruh proses kerja DPR RI. Melalui seminar ini, Indra berharap dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip zero tolerance to fraud, sekaligus mengembangkan kompetisi aparatur negara khususnya dalam hal anggaran dan akuntabilitas keuangan. Kira kita akan terus konsisten melakukan aspek pengawasan dan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, tentu dengan ISO tadi 37001 yang berkaitan dengan manajemen anti penyuapan. Dan juga pengawasan yang terus-menerus dari Inspektorat Utama kita dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pendampingan. Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional, Nur Hidayati, tenaga ahli Stranas, Pencegahan Korupsi KPK, Rifki S. Asegaf, dan praktisi anti-fraud, sekaligus Managing Director PT Asta Benah Daya Consulting, Budi Santoso. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah bersama DPR menerima audiensi bersama Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam audiensi tersebut, tentunya pemerintah dan juga DPR serta Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODO 2027 mendatang. Pemerintah dan DPR bersama Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027. Kesepakatan tersebut diambil setelah DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan dengan cermat terkait persoalan ODOL. Oleh karena itu, nantinya DPR dan pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Independen akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal mengenai Zero ODOL 2027 mendatang. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan dengan Sekretaris Kabinet. Di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload, sehingga tadi menuju zero ODOL tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak
Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesnek itu sudah menyampaikan juga beberapa hal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengemudi Independen Suroso menyebut pihaknya siap untuk mengawal menuju Zero Odol 2027 bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, Zero Odol 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di tanah air. Saya mewakili teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik. Tadi telah bersepakat dengan pemerintah, dengan dihadiri Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet, beserta Bapak Wakil Ketua DPR RI, beserta Komisi 5 DPR RI. Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero 2027. Kita sudah sepakat Zero Odol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu kita sampaikan, kita terima kasih kepada pemerintah, kepada bapak-bapak semua yang tadi telah musyawarah bersama, telah rapat bersama, yang telah menjembatani kepada teman-teman pengemudi ini selaku pemutar roda ekonomi di negeri kita ini, telah sepakat bersama untuk menuju 2027 adalah melaksanakan Zero Odol. Bukan Zero Odol, Zero Overload, Overloading, Overdimensi. Nanti kalau odol itu pasta gigi, tidak ada undang-undang odol. Yeah. Jadi untuk teman-teman yang namanya menuju Zero Overload, Overloading, Overdimensi, bukan odol ya, nanti dikatakan pasta gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR RI Dasko merespon terkait ramainya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dasko menyebut pengibaran bendera Enim Jepang tersebut merupakan aksi untuk memecah belah persatuan bangsa. Wakil Ketua DPR RI Dasko menilai pemasangan bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian dari memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, di saat Indonesia sedang mengalami kemajuan yang pesat, banyak oknum ataupun gerakan sistematis yang ingin memicu perpecahan. Maka dari itu Dasko meminta kepada masyarakat, terkhusus generasi muda, untuk tidak terpengaruh dan bersatu bersama melawan hal-hal seperti itu. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Dari Jakarta, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dasko juga menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti.
Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti. Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyambut baik terkait dengan angka kemiskinan nasional yang menurun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan hal tersebut telah sesuai dengan cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang dibandingkan dengan tahun September 2024. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa penurunan tersebut telah sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, cita Presiden Prabowo ialah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dasko menyebut upaya penurunan angka kemiskinan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan DPR juga terus mendukung upaya pemerintah dengan mengkaji secara komprehensif masukan dari Badan Pusat Statistik. Ya, nanti kita tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan kepada kami dan komisi terkait agar kita bisa lebih memahami substansi dari yang disampaikan kepada media hari ini. Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah antara lain dalam aspek kita adalah menurunkan tingkat kemiskinan, dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang, dan tentunya DPR mendukung itu, dan kita akan kaji secara komprehensif masukan dari BPS tadi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu juga menyebut penurunan itu tak terlepas dari beberapa faktor penting, yakni pendidikan dan juga kebudayaan. Kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Badan Pusat Statistik kembali merilis angka kemiskinan terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan menganggap penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari dua faktor tersebut. Meningkatnya kesadaran pendidikan dan kebudayaan di tengah masyarakat dengan memelihara dan menonjolkan dua aspek itu dapat membantu mengurangi menurunnya angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan yang baru-baru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, tentu penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari dua sektor tersebut. Meningkatnya pendidikan di masyarakat dan tentu dengan budaya yang hari ini ditonjolkan, dipelihara, kemudian menjadi fokus pemerintah juga membantu menurunkan sektor kemiskinan di negara kita. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR tanggapi pelantikan Wakil Panglima TNI. Informasi selengkapnya usai jeda tetap di Ruang Parlemen.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen dan kita lanjutkan informasinya. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa pelantikan Wakil Panglima TNI merupakan sebuah hal yang tepat. Menurutnya hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan dalam kursi jabatan Wakil Panglima TNI selama 25 tahun. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menanggapi perihal pelantikan Wakil Panglima TNI pada beberapa waktu lalu dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada waktu lalu. Menurutnya pelantikan tersebut merupakan hal yang tepat, mengingat kursi jabatan Wakil Panglima TNI mengalami kekosongan selama 25 tahun. TB juga menilai setiap satuan militer harus memiliki ketua dan wakil ketua, seperti Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Oleh karena itu dibutuhkannya Wakil Panglima TNI agar dapat membantu tugas-tugas Panglima. Soal Wakil Panglima, justru saya mempertanyakan kenapa tahun 2000 Wakil Panglima dihapus lagi. Ini tidak masuk akal. Mengapa? Saya mantan prajurit, kompi saja yang jumlahnya hanya 150 orang, ada wakil komandan kompi. Batalion ada wakil komandan batalion. Kodim yang jumlahnya mungkin cuma ratusan, ada wakil komandan kodim atau biasa disebut sebagai kasdim. Ya, Kepala Staf Angkatan Darat ada wakasam, Kepala Staf Angkatan Udara ada wakasal, Kepala Staf Angkatan Laut ada wakasal. Ya, batalion ada wakil komandan batalion. Ini TNI yang paling top, paling gede dari organisasi, kok tidak ada wakil? Itu justru saatnya yang paling tepat. Saya melihat penempatan Wakil Panglima TNI sudah tepat. Pertama apa? Ada pengembangan jumlah personil yang tadi saya sebutkan itu. Yang kedua, rentang kendalinya lebih luas. Dan yang terakhir, tupoksi menjadi bertambah. Sehingga dibutuhkan wakil di situ untuk membantu Panglima TNI. Dan wakil itu wajib ya, bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jadi tidak ada nanti disebut sebagai matahari kembar. Adapun Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Letnan Jenderal TNI Andio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Pelantikan ini menjadi momen sejarah bagi TNI karena jabatan tinggi yang kosong selama 25 tahun kini diisi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Jadi Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan menanggapi perihal pembelian 48 jet tempur Turki KA di tengah efisiensi anggaran. Tentunya Dasko juga mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti salah satunya pembelian jet tempur untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah bahwa Indonesia membeli 48 pesawat jet tempur Turki KA di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan, efisiensi anggaran bukanlah Indonesia tidak memiliki anggaran, melainkan untuk dilakukan relokasi. Dasko menyebut, dari anggaran yang diefisiensikan oleh pemerintah, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, dirinya menilai kondisi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu, sehingga pertahanan Indonesia harus diperkuat. Yang pertama, berulang kali disampaikan bahwa efisiensi APBN itu bukan karena kita tidak ada dana, tapi efisiensi APBN itu dilakukan untuk melakukan relokasi dari anggaran yang kemudian diefisiensikan, itu kemudian dialokasi untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, sehingga kemudian pembelian pesawat yang dimaksud dan sudah direncanakan itu menurut saya dalam situasi dan kondisi pada saat ini yang kemudian tidak menentu, kita perlu juga memperkuat pertahanan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Vietnam HI Mr. Chen Chanman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025. Tentunya kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antar parlemen kedua negara di tingkat bilateral maupun internasional. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Vietnam, His Excellency Mr. Tran Thanh Man, di Kompleks Parlemen.
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam upaya penguatan kerjasama antar parlemen Indonesia dan Vietnam. Indra Iskandar menegaskan, kerjasama tersebut tidak hanya di tingkat bilateral, namun juga pada forum regional seperti Parlemen ASEAN dan Asia, serta forum-forum internasional seperti Interparliamentary Union atau IPU. Menurutnya, hubungan yang telah terbina baik selama ini diharapkan untuk terus diperkuat dengan cara mendorong diplomasi parlemen yang lebih efektif. Itu hubungan selama ini terus memperkuat kerjasama antar parlemen ya, Indonesia dan parlemen Vietnam, juga di parlemen kawasan, parlemen ASEAN, parlemen Asia, bahkan juga di parlemen internasional IPU. Itu sudah Indonesia dengan Vietnam itu selama ini kerjasama secara baik, ya, terutama adalah dalam hal memberikan hospitality pada anggota dewan, ya, bagaimana menggunakan teknologi digital, dan mungkin juga nanti hanya kita saling bertukar staf untuk belajar dalam pengelolaan parlemen. Kerjasama yang semakin kokoh antara parlemen Indonesia dan Vietnam diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi hubungan diplomatik kedua negara serta masyarakat secara lebih luas. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis bagi pelajar yang diluncurkan secara serentak di sekolah-sekolah mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko juga berharap agar nantinya program ini dapat secara merata menjangkau seluruh wilayah yang ada di penjuru negeri. Peluncuran secara serentak program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar pada 4 Agustus 2025 didukung penuh oleh DPR RI. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan, penggunaan aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak, dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta, dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon perihal pemerintah Malaysia yang ingin menempuh jalur damai melalui komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait Laut Ambalat. Namun Dev menyebut pemerintah Indonesia tetap perlu waspada dan terus mengawasi Laut Ambalat, khususnya Blok Barat yang berada di Sulawesi. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah resmi untuk mengelola Laut Ambalat yang berada di Sulawesi setelah menjadi perebutan sejak lama. Namun pemerintah Malaysia enggan bahwa laut tersebut disebut sebagai Laut Ambalat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan perihal Laut Ambalat. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengawasan dan diplomasi aktif demi memperkuat posisi hukum Indonesia. Dirinya juga menghargai komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai. Dev juga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat tetap waspada dan meningkatkan patroli di lapangan untuk memperjelas bahwa wilayah tersebut berada di bawah kontrol Indonesia. Menyikapi pernyataan dari pemerintah Malaysia ditambah juga diskusi yang cukup sengit di Parlemen Malaysia tentang Laut Sulawesi yang berkaitan dengan Blok Ambalat, ini perlu diwaspadai dan juga diawasi oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri ataupun juga kementerian teknis lainnya yang terkait. Hal ini tentunya berkaitan dengan blok ND6 dan ND7, dan kita berpegang teguh kepada perjanjian hukum internasional, termasuk perjanjian landas kontinen tahun 1969 dan UNCLOS tahun 1982,
dan yang dimana tegas membahas juga mengatur tentang batas-batas wilayah kita. Dan kita tetap juga menghargai komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan isu ini secara damai. Namun kita jangan sampai lengah, kita harus tetap waspada, kita harus memperkuat posisi dan narasi hukum kita, melakukan diplomasi yang aktif di berbagai macam forum, dan pengawasan di lapangan dan patroli tetap harus ditingkatkan. Kita mendorong akan konsistensi dan penyebutan akan wilayah tersebut agar lebih tegas bahwa itu adalah milik kita, dan dengan kehadiran patroli yang rutin baik dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, ataupun juga dari instansi lainnya untuk memperjelas bahwa wilayah itu di bawah kontrol Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke salah satu tempat diasingkannya Presiden pertama Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta pada saat detik-detik proklamasi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kunjungan MPR juga kali ini dalam rangka untuk menyambut Hari Ulang Tahun Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025. Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke Rumah Sejarah Jiawu Ki Siong, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Rumah sejarah itu merupakan tempat diasingkannya tokoh penting bangsa yakni Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda yang menginginkan agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kedatangan jajaran pimpinan MPR disambut langsung oleh cucu generasi ketiga, Jiawu Ki Siong Yanto. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa peringatan HUT RI tidak boleh lepas dari peristiwa sejarah Rengas Dengklok. Menurutnya sejarah merupakan bagian penting yang tetap harus terus dilestarikan. Oleh karena itu Muzani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah pejuang-pejuang bangsa. Harapan keluarga supaya karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah dan keluarga menjaga kelestarian tempat ini, maka beliau minta agar bisa terus dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian dan mendapat perhatian dari mereka yang punya kewenangan. Saya kira Rengas Dengklok adalah bagian dari peristiwa penting dari 17 Agustus, karena itu pimpinan MPR hari ini datang ke Rengas Dengklok untuk kita menyemangati kembali, mengingat kembali tentang sebuah peristiwa yang sangat penting, karena jika tidak ada Rengas Dengklok mungkin sejarah kemerdekaan bisa berbeda. Tapi karena Rengas Dengklok itulah 17 Agustus akhirnya tetap dikumandangkan proklamasi oleh Bung Karno. Dalam kesempatan yang sama, cucu Jiawu Ki Siong Yanto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran pimpinan MPR yang telah berkunjung ke rumah bersejarah Rengas Dengklok. Ia berharap kunjungan MPR menjadi sebuah contoh agar para masyarakat tidak melupakan sejarah Indonesia. Ya, kesannya sih baik, soalnya dia ada perhatian buat kita. Dia memperhatikan keadaan rumahnya, terus supaya kita dipelihara biar rapi dan lagi dilestarikan sesuai dengan yang kita mampu. Gitu. Ada kedepannya kita jangan sekali-kali melupakan sejarah aja, jangan sekali-kali melupakan sejarah aja kayak jas merah. Iya betul, gitu aja. Ya kita semuanya orang sejarah, kita melestarikan sejarah, terus kita juga lupa sama pahlawan-pahlawan yang sudah ninggalin kita. Kita mesti terima kasih atas perjuangan dia. Beliau berjuang buat kita kan. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertanian Australia Julie Collins dan juga Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Cherby. Pertemuan ini tentunya membahas sejumlah isu strategis mulai dari kerjasama dagang sektor pertanian hingga inisiatif lingkungan dan ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto, menerima kunjungan dua perwakilan negara sahabat, yakni Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Cherby. Dalam pertemuan dengan Australia, kedua pihak membahas peluang penguatan kerjasama di sektor perdagangan pertanian, termasuk peningkatan kapasitas petani dan teknologi agrikultur. Sementara itu, pertemuan dengan Duta Besar Inggris fokus pada isu lingkungan, ketahanan pangan, dan inisiatif pengelolaan karbon berkelanjutan, seperti program Carbon Loops yang tengah dikembangkan Inggris bersama mitra global.
Hari ini kami dari Komisi 4 mendapat kehormatan kunjungan dari Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia. Kami membicarakan berbagai hal hubungan dagang, terutama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini masih mengalami defisit perdagangan, di mana impor Australia ke Indonesia lebih banyak daripada jauh lebih banyak dari ekspor kita. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk pertanian, misalnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Fokus utamanya kita tadi bicara mengenai blue carbon ya. Jadi dari UK, pemerintah UK banyak sekali program-program yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia mengenai gajah itu, konservasi gajah. Jadi Raja King Charles menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa minta supaya dialokasikan 10.000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Lalu bersama Pak Prabowo diberikan, kenapa hanya 10.000? Saya kasih 20.000. Ternyata tambah lagi dinaikin menjadi 90.000. Jadi Raja Charles sangat gembira sekali menaikkan. Komisi 4 DPR RI menilai kolaborasi strategis seperti ini sejalan dengan visi Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi menekankan pentingnya untuk pembinaan yang juga menyeluruh dan manusiawi bagi warga binaan pemasyarakatan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendengar langsung tantangan yang akan dihadapi jajaran pemasyarakatan sekaligus melihat proses pembinaan yang tengah dijalankan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ali Mazi menekankan pentingnya proses pembinaan yang tidak hanya fokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi. Terutama bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, perlu ada pembekalan keterampilan, pelatihan sosial, dan pendampingan agar siap kembali ke tengah masyarakat. Komisi 13 juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan, khususnya yang aktif mendorong kreativitas dan kegiatan positif bagi warga binaan. Namun Ali Mazi menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yakni pembinaan dengan sentuhan psikososial dan pembentukan karakter jangka panjang. Pikiran kami dari Komisi 13 itu untuk melihat secara pasti, dan makanya kita datang wawancara mereka kan, tanya jawab, wawancara, tukar pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja, sehingga orang yang sudah 2/3 hukumannya sampai di luar bermasyarakat nanti mereka sudah tidak kaku lagi ya kan, mereka harus beradaptasi. Jadi mereka ibaratnya belajar dulu, belajar bersosialisasi, berintegrasi ya dengan masyarakat setempat itu. Kunjungan ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga memberi masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan pemasyarakatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI dukung penuh Prabowo bantuan untuk warga Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Ruang Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Ruang Parlemen, dan kita lanjutkan informasinya. Komisi 1 DPR RI mendukung penuh atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Pulau Galang sebagai tempat pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut tindakan Presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan yang sangat mulia. Dalam memberikan bantuan, negara Indonesia terlibat aktif untuk memberikan fasilitas sekaligus menyerukan gencatan senjata yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Palestina, dan Israel. Salah satu bantuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan satu pulau, yakni Pulau Galang, yang berada di Kepulauan Riau, untuk menampung sementara dalam memberikan bantuan medis kepada 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Hal ini banyak mendapat apresiasi yang dinilai bahwa tindakan Presiden Prabowo merupakan sebagai bentuk tindakan yang mulia. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya memastikan Indonesia akan menyediakan pelayanan medis terbaik untuk korban warga Gaza. Upaya yang amat mulia yang digagas oleh Presiden Prabowo untuk merelokasi sejumlah warga Gaza yang membutuhkan pelayanan medis, khususnya kepada mereka yang perempuan, anak-anak, ya baik pelayanan medis fisik ataupun juga pelayanan medis mental dan emosional. Ini adalah suatu upaya yang baik, upaya yang mulia, dan ini wajib kita dukung. Kita pastikan bahwa kita bisa menyediakan pelayanan medis yang terbaik buat mereka agar mereka bisa kembali sembuh dan mereka kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya. Gaza ini adalah satu permasalahan yang membutuhkan kerjasama secara masif oleh seluruh pihak dunia. Banyak pihak-pihak yang melakukan aksi-aksi damai di berbagai macam kota besar di seluruh dunia. Akan tapi kita harus lebih dari itu. Dan ini yang sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan kita melakukan relokasi dan juga membantu menyembuhkan mereka agar mereka bisa kembali berdiri dan menjadi bagian yang terhormat dari seluruh jajaran dunia. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Jadi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk menampung korban perang sebanyak 2.000 warga Gaza. Sebagai misi kemanusiaan, tentunya dirinya meminta kepada pemerintah untuk dapat memastikan agar negara Israel tidak menguasai wilayah Palestina saat diberlakukannya pemindahan warga Gaza ke Pulau Galang. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menyiapkan Pulau Galang Kepulauan Riau sebagai tempat menampung 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Rencana ini merupakan sebagai bentuk misi kemanusiaan sekaligus memposisikan negara Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia, khususnya konflik Palestina dan Israel. Nantinya setelah warga Gaza yang sudah diobati akan dipulangkan kembali ke negara asalnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa pemerintah harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah Palestina untuk meminta persetujuan. Selain itu, HNW menyebut pemerintah Indonesia juga harus dapat memastikan wilayah Palestina tidak akan dikuasai oleh Israel selama korban warga Gaza dapat menjalani pengobatan di Pulau Galang. Prinsipnya kita memahami bahwa Indonesia memang harus berperan sebagai perintah konstitusi untuk terlibat dalam menghadirkan ketertiban dunia, berdasarkan keadilan dan kemerdekaan gitu ya. Dan Pak Prabowo waktu akan berangkat dalam lawatan sebelum terakhir ke Timur Tengah, ketika beliau berangkat ke Emirates, kemudian ke Jordan, kemudian ke Qatar, kemudian ke Turki, waktu beliau menyampaikan bahwa opsi itu bila disetujui oleh semua pihak. Jadi dengan syarat disetujui oleh semua pihak. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua pihak sudah setuju dengan opsi tersebut? Ini yang perlu untuk mendapatkan klarifikasi. Kalau memang semuanya pihak setuju, berarti pihak Palestina setuju, kemudian para pejuang Palestina setuju, negara-negara OKI setuju, negara-negara Arab setuju, yaitu berarti opsi untuk kemudian membawa mereka yang terluka itu menjadi satu hal yang bisa dilaksanakan bila disetujui. Dan permasalahannya apakah mereka setuju, karena justru yang muncul adalah mereka khawatir bahwa kalau orang-orang ini dibawa keluar dengan alasan apapun, itu mendekatkan dengan apa yang dipikirkan oleh atau apa yang disampaikan oleh Donald Trump dengan relokasinya itu. Jadi saya lebih cenderung untuk memastikan terlebih dahulu bahwa selain daripada persiapan Indonesia yang memang harus betul-betul bisa dijamin, karena memang beliau Pak Prabowo juga menyampaikan itu juga dengan syarat bahwa Israel nanti akan setuju untuk dipulangkannya para warga ini setelah mereka sembuh atau setelah mereka disembuhkan di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Israel
begitu bisa dipercaya untuk janji-janji yang sudah yang dilakukan. Selama ini selalu justru saya tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Bahkan termasuk juga pelepasan sandera-sandera yang mestinya kalau itu disepakati semuanya selesai, ya ternyata Israel selalu tidak menepati janji berakibat pada sandera tidak terselesaikan. Jadi menurut saya memang sebaiknya lebih berhati-hati. Sebaiknya pertama adalah memastikan tentang persetujuan dari seluruh pihak di Palestina, dan nomor dua adalah kesiapan di Indonesia, dan memang tadi memastikan bahwa Gaza, West Bank, dan Masjidil Aqsa sebagai kawasan-kawasan yang memang nanti akan menjadi kawasan Palestina merdeka. Jangan sampai kemudian nanti mereka dibawa keluar dan ternyata Israel dibiarkan tetap menguasai Gaza, menguasai Palestina, menguasai West Bank, menguasai Masjidil Aqsa. Terus nanti mereka akan kembali kemana? Kalau Israel justru dibiarkan menguasai daerah yang merupakan daerah Palestina. Tapi semangatnya Bapak setuju bahwa ini tujuannya untuk mengobati warga Gaza? Karena kan awalnya semangatnya karena itu kan Pak? Ya, tapi sebagaimana beliau sampaikan disampaikan Presiden dengan syarat disetujui oleh semua pihak. Dengan syarat juga dalam konteks kita kalau sudah disetujui, mereka dibawa kemari betul-betul di sini sudah siap. Jadi disetujui oleh semua pihak dan di sini memang benar-benar siap, dan nanti mereka bisa kembali ke Palestina. Jangan sampai kemudian mereka sudah kemari ternyata Palestina sudah hilang karena Israel menguasai Gaza, menguasai West Bank, dan menguasai Masjidil Aqsa. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekolah Rakyat yang juga merupakan inisiasi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai diresmikan sejak 14 Juli 2025 lalu. Sebuah inovatif yang juga baru tentunya memiliki banyak kendala baik teknis maupun sosial, maka perlu menjadi perhatian khusus dari anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni. Peluncuran Sekolah Rakyat sebagai sebuah inovasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mencerdaskan anak bangsa. DPR RI melalui Komisi 8 aktif mengawasi implementasinya agar program ini tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni menyebut, DPR akan terus melakukan pengawasan, memperhatikan Kementerian Sosial agar tidak kecolongan. Memang itu memerlukan kerja keras kita semua ya, bukan hanya dari pihak Kementerian Sosial, kita juga DPR RI khususnya Komisi 8 tetap melakukan pengawasan. Apalagi tahap pertama itu rata-rata mengambil satu sekolah rakyat itu 25 untuk anak SD, 25 untuk SMP, dan 25 untuk anak-anak setingkat LSTA ya. Tentunya ini akan pasti menimbulkan minat yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita ini kecolongan. Tentunya kami yang bermitra menekan Kementerian Sosial supaya betul-betul kita kawal. Kita akan melihat, jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan yang notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Kementerian Sosial itu kan memeriksa bahwa orang tuanya menerima bansos dan terdaftar di DTKS. Jangan nanti kita lihat masuk DTKS, rupanya rumahnya lantainya keramik atau marmer ya kan. Itu memang dilakukan peninjauan ulang dilakukan itu oleh pihak-pihak dari Kementerian Sosial itu sendiri. Sambil kita juga melakukan pengawasan kita. Kita ini harus terbebas daripada orang-orang yang tingkat pendidikan rendah, dan salah satu harapan Bapak Presiden Prabowo kita dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi, ya, anak-anak yang luar biasa. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T, bukan hanya di kabupaten atau provinsi dia tinggal, tapi secara nasional. Nah, mereka adalah orang-orang yang sanggup bersaing, berkompeten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, DPR RI juga akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Panitia Kerja Pendidikan kini berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya konkret dengan menghadirkan keadilan sosial bagi anak-anak bangsa yang masih terpinggirkan dari pusat pembangunan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irfani menyatakan, melalui panja pendidikan tersebut, dipastikan bahwa pendidikan akan merata hingga ke pelosok negeri. Lalu menyebut pihaknya akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Hari ini Panja 3T sedang bekerja di Komisi 10. Kita tahu bahwa daerah 3T hari ini sangat minim sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karenanya, kami ingin memastikan melalui Panja 3T ini seluruh pelosok negeri sarana dan prasarana pendidikan harus merata. Oleh sebab itu, bantuan seperti revitalisasi sekolah, program Indonesia Pintar, kemudian KIP kuliah akan terus kami perjuangkan menjadi program unggulan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa-siswi kita, bagi seluruh generasi bangsa dimanapun mereka berada, tidak memandang daerahnya maju, daerahnya tergolong di dalam 3T. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi persoalan sejumlah kafe dan juga tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Dasko juga mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan terkait royalti musik tersebut. Sejumlah kafe dan tempat usaha kini mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati dunia permusikan yang belakangan ini menjadi persoalan. DPR RI juga telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan. Baik, DPR RI juga mencermati permusikan, dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih mempunyai kesempatan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Namun menurutnya kemungkinan hal tersebut bergantung kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan hasil negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih ada kemungkinan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Prasetyo menyebut pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor. Untuk secara resminya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi-komoditi tertentu yang memang ada pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa berubah? Ya kalau kemungkinan pasti ada. Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Dasko berharap negosiasi yang nantinya dilakukan dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia. Ya kalau masalah negosiasi dengan Amerika yang terus berjalan, hendaknya diserahkan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya agar hasil yang dicapai itu dapat berguna
dan juga memenuhi harapan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Parlemen kali ini. Saya Peci Rahmadi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.